Dan saya tidak bosan-bosannya menyampaikan dari kemarin awal musyawarah mau dimulai, saya sampaikan agar supaya orang-orang garis depan, baik di provinsi ataupun di halakah itu duduknya di depan. Ini membuktikan bahwa kalau orang-orang lama, orang garis depannya duduk di depan, ini tanda dakwah di Indonesia mau maju. Tapi kalau orang garis depannya nggak di depan, dan yang di depan nggak tahu siapa yang di depan, sehingga kadang-kadang terjadi kerancuan di dalam arahan atau pertanyaan yang diajukan disebabkan oleh perkara ini. Jadi mohon duduk di depan para penanggung jawab ini sangat penting dan mohon diberi tempat. Maka oleh sebab itu, saudara mulia, kita telah mendengarkan semua kargozari dari kemarin. Kalau kita peras semua kargozari kemarin ini, dua masalah yang kita hadapi. Dan masalah ini sudah bertahun-tahun. Yang pertama, lemahnya makomi. Yang kedua, lemahnya umumiyat. Betul nggak yang saya sampaikan? Semua kita mengaku semua ya, makomi kita lemah ya. Rasanya kita mau buat makomi ini, pertama malu, kedua takut, ketiga nggak pede. Padahal ini amal mulia, amalnya para anbiya alaihi salatu wassalam. Maka kita dikenalkan oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk buat ini kerja, ini satu karunia yang besar. Maka oleh sebab itu, saudara yang mulia, seperti arahan para masyayikh kita, usaha dakwah ini semua arahan telah disempurnakan oleh tiga hadraji kita. Allah pilih beliau bertiga untuk menyempurnakan arahan kerja untuk amal yang mulia ini di akhir zaman. Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana In'am. Ya, jadi saya duduk di sini ditunjuk oleh musyawarah untuk membuat rangkuman. Jadi ini waktunya hanya 30 menit. Rangkuman dari hasil kargozari yang kita buat dari kemarin. Maka setelah kita perhatikan bersama, kelemahan kita di Indonesia ini dua. Makomi dan umumiyat. Makomi kita semua tahu, umumiyat mungkin belum semua paham. Apa itu kerja umumiyat? Bahwa dakwah ini dikenal oleh seluruh titik lapisan masyarakat di negeri itu. Mari kita lihat, semua orang sudah paham ini kerja dakwah ini? Masih belum. Padahal dakwah, Bapak sekalian, sedikit informasi, kita mulai punya markas. Supaya kita sedikit yang mungkin belum tahu jadi tahu. Umur dakwah di Indonesia ini sudah 50 tahun, Pak. Ya. Sekarang adalah tahun ke-50, dari 74 ke 24. Mari kita pikirkan, kita sudah 50 tahun. Orang umur 50 tahun seyogianya sudah mateng. Kita sekarang masih punya masalah justru yang paling akar. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, mari kita sama-sama kembalikan pikiran kita ke belakang. Dalam dakwah jangan sekali-kali kita membuat inovasi-inovasi atau pengalaman. Atau bahkan tertib untuk Indonesia adalah untuk Indonesia. Saudara keluar di Inggris, sudah lihat kerja di sana maju. Muhala ada begini, ada begitu, halakah ada begini, ada begitu. Saudara pulang ke Indonesia, tiba-tiba saudara praktekkan di tempat saudara. Nggak ada tuntunannya itu, Pak. Kita punya tertib sendiri arahan masyayikh. Itu yang mesti kita jalankan. Yang lain sebagai perbandingan atau hasil yang telah dicapai di negeri itu untuk memberikan spirit atau semangat kepada diri kita. Tapi tertib kerja, Indonesia punya tertib sendiri. Indonesia ini negara mayoritas Islam. Beda dengan negara yang minoritas Islam. Contohnya seperti itu. Maka saudara yang mulia, mari kita kembali kepada arahan masyayikh kita. Maulana In'am, Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana In'am. Ya. Maulana In'amul Hasan memberikan nasihat yang sangat sederhana. Hanya saja sangat disayangkan jarang kita dengar sekarang ini. Bahwa kerja dakwah kita semua tahu asas kerja ini adalah makomi dan intikoli. Dan kita sekarang mau bicara makomi dulu. Karena ini akar. Maulana In'amul Hasan mengatakan akar kerja dakwah itu di makomi. Maka kalau makomi hidup, itu seperti sebuah pohon yang ada akarnya.
akarnya menghujam dalam tanah, maka akan muncul batang. Batang muncul, dahan, ranting muncul, daun muncul, buah akan muncul. Masyarakat akan tahu dakwah itu buahnya apa. Sekarang masyarakat sudah tahu belum? Ini tolong dijawab nih, masyarakat sudah tahu belum? Makanya susah dapat taskilan. Sehingga kadang-kadang yang diketahui dalam usaha dakwah oleh masyarakat umum ini hal-hal yang tidak sebenarnya atau akibat dari kerjanya seorang oknum. Maka mari kita kembalikan supaya penyakit ini segera sembuh, Pak. 50 tahun Pak kita kerja dakwah di Indonesia. Maka Maulana In'am wal Hasan rahmatullah alaih berulang kali dahulu waktu kami jumpa beliau, nasihatnya selalu itu saja. Maaf mungkin bagi saudara-saudara yang tidak jumpa dengan Maulana In'am ini susah bicara. Maaf agak gagap beliau ini. Agak gagap, jadi beliau bicaranya sedikit. Maulana Umar lah yang menjabarkan semua nasihat-nasihat beliau. Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih. Ini asas makomi. Jadi beliau katakan amal makomi adalah akar kerja dakwah. Amal masjid adalah akar kerja dakwah. Maka kalau kita buat makomi, insya Allah semua masalah dalam dakwah dan seluruh kehidupan beragama kita akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka seluruh sekalian beliau katakan akar kerja dakwah ini di makomi. Maka mari kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita tidak buat makomi, kita dalam bahaya besar. Semua permasalahan dimulai karena tidak adanya makomi. Muamalah, muasyarah, akhlak, sifat-sifat kebaikan, sabar, tawakal, itu tidak akan tumbuh kecuali melalui makomi. Maka beliau selalu mengatakan, sepulang kamu dari India, ini basic Pak, ini fondasi daripada amal makomi. Jadi mari kita mengingatkan supaya sepulang dari musyawarah ini, 4 bulan lagi kita duduk di sini, minimum sudah ada benih-benih baru di muhalah-muhalah kita masing-masing. Maka beliau katakan, sepulang kamu dari India, jadilah kamu orang yang dicintai oleh masyarakat di kampung kamu. Jadilah kamu orang yang dicintai oleh masyarakat di kampung kamu. Jadi dicintai oleh masyarakat setempat ini asas, Pak. Kalau kita sudah dicintai oleh masyarakat setempat, betapa mudahnya kita naskil orang. Betapa mudahnya orang membuka pintu rumahnya untuk kita datang. Betapa mudahnya untuk kita jauhlah masuk ke rumah orang. Betapa mudahnya kita mengundang untuk 3 hari, 40 hari, dan seterusnya di masjid kita masing-masing. Pertama, jadilah kamu orang yang dicintai oleh masyarakat di kampung kamu. Kemudian ajaklah umat di kampung kamu taat kepada Allah. Ikut cara Nabi SAW melalui pintu-pintu masjid di kampung kamu. Ajaklah mereka kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maknanya, jangan jumpa orang lalu ditawarin langsung 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Pusing dia, Pak. Ya, ajak ke masjid. Bagaimana taat kepada Allah? Pertama pintunya sholat. Maka yang penting kita ajak orang ke masjid kita untuk sholat. Bukan untuk yang lain. Nanti kalau di masjid itu sudah ada amal. Dan orang itu menjadi rutin 5 waktu datang di masjid. Maka hatinya mulai lunak. Mulai Allah beri kesempatan untuk melihat kebaikan-kebaikan dari dalam dirinya. Dicintai, ajak umat di kampung kamu taat kepada Allah, ikut cara Nabi melalui pintu-pintu masjid di kampung kamu. Kemudian dia lanjutkan, supaya kamu dicintai oleh orang-orang atau masyarakat di kampung kamu, sempurnakan 3 perkara. Apa itu 3 perkara, Pak? Muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi syarat kita dicintai, muamalah kita sempurnakan, Pak, di kampung kita. Jangan sampai cacat. Kalau cacat akan jadi fitnah. Kalau jadi fitnah, mungkin nggak kita ngajak orang keluar 3 hari. Jadi Pak, ya muamalah ini sangat penting. Saya kira tidak perlu kami jelaskan, muamalah Bapak sudah tahu. Begitu juga muasyarah. Ya, hubungan. Terutama hubungan keluarga, hubungan sosial. Muasyarah ini hubungan sosial, muamalah ini hubungan keuangan. Interaksi finansial. Hubungan finansial. Hutang piutang.
bisnis yang halal, kerja yang halal, ya, waris mewaris yang betul. Jadi kalau itu kita langgar, ini namanya sudah kita dapat dosa, kita pun cacat di tengah masyarakat. Jadi muamalah, muasyarah, akhlak. Maka cintai, supaya kita dicintai 3 perkara sempurnakan. Muamalah, muasyarah, akhlak. Supaya kamu bisa menyempurnakan muamalah, muasyarah, akhlak. Buat 3 perkara. Hendak ini buminya Pak ini Pak. Hendaklah kamu punya tempat tinggal. Yang kedua, hendaklah kamu punya pekerjaan. Karena menghidupi keluarga itu wajib. Yang ketiga, kalau sudah jatuh syarat rukunnya, berkeluargalah kamu. Kenapa 3 hal sampai Maulana In'am menegaskan perkara ini? Inilah syarat kehidupan orang apa Pak? Orang normal. Kita mau dakwah sama orang normal atau orang nggak normal Pak? Ya kalau sama orang normal, ya ini disempurnakan. Dan jangan diartikan namanya punya pekerjaan mesti harus jadi direksi di perusahaan. Bukan. Ya kerja apa saja. Tapi ada tempat tinggal. Bukan harus bangun rumah. Kontrak boleh. Numpang mertua kalau mertuanya mengizinkan boleh. Asal jangan lama-lama saja. Ya, jadi ada orang mau ketemu bapak. Bapak tinggal di mana? Kalau nggak punya tempat tinggal, jawabnya gimana? Nah ini Pak, maaf. Ini yang menimbulkan permasalahan tanpa kita sadari. Jujur, ini masalah yang sering kita jumpai. Kerja, ya, kerja. Semua orang punya tanggung jawab untuk keluarganya. Ya, ini arahan Maulana In'amul Hasan jelas bahwa kita menghidupkan makomi ada fondasinya. Tertib-tertib sudah kita pahami. Muzakarah tertib sudah berulang kali kita jalankan. Itu semua akan berjalan mulus kalau fondasi sudah kita buat. Sepakat Pak ya? Kalau fondasi belum dibuat, bagaimana Bapak belum dicintai misalnya di masyarakat kita? Karena muamalah, muasyarah, akhlak kita belum sempurna. Ya, bagaimana kita mau hidupkan amal makomi di tempat kita? Sebagai gambaran yang gampang, orang bangun rumah, makanya dibangun duluan atapnya atau fondasinya. Kalau fondasi belum ada, tiba-tiba saudara bikin tiang, kemudian dikasih atap, berdiri nggak? Berdiri Pak, tapi tukangnya pulang, ambruk dia. Iya, tukangnya pulang, dia ambruk lagi. Tapi kalau ada fondasinya, Bapak bikin tiang, bikin atap, dia akan tegak sampai sekarang seperti masjid ini. Dan fondasi tadi yang saya katakan, jadilah orang yang dicintai. Maka proses makomi ini bukan proses dadakan Pak, kayak sulapan, bukan. Kita pulang 40 atau 4 bulan, bulan depan harus hidup. Ntar dulu. Kalau bisa berarti kita ada separuh sifat malaikat dalam diri kita. Jadi ada proses di muhalah itu. Proses ini yang jangan ditinggalkan. Ya? Kemudian arahan yang kedua, yang kami dengar dari masyayikh kita yang lain, Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih. Satu waktu beliau di Pakistan, beliau mengumpulkan ini supaya menjadi pedoman kita Pak. Jadi tertib-tertib yang sudah kita pahami, kalau fondasi nanti kita sempurnakan, insya Allah akan lebih tidak makan waktu lama. Dan kita pun punya rasa percaya diri yang cukup untuk membawa ini amal. Mari kita lihat Pak, sekarang ini kalau kita di tempat kita masing-masing, tadi yang saya katakan umumiat, betapa lemahnya umumiat kita. Berapa banyak orang yang sudah paham dengan kerja ini. Beberapa waktu yang lalu, sedikit gambaran. Musyawarah kemarin bulan Januari ya. Ada Profesor Abdul Awal di sini. Kami khususi ke MUI. Profesor Abdul Awal tanya sama kami, saya ngomong apa nanti di depan para ulama ini? Dia mau bicara ikhtilaf. Saya bilang masalah ikhtilaf nggak terkenal di Indonesia ini, nggak banyak orang tahu karena tablignya sendiri belum dikenal. Saya katakan, lalu saya ngomong apa? Kamu ngomong aja Karguzari, di Amerika Islam kayak apa? Bagaimana Islam di Amerika tumbuh? Dia Karguzari di depan para ketua komite atau apa? Ada departemen sendiri. Kami dijumpai oleh 3 orang petinggi-petinggi di MUI. Beliau sangat terkesan mendengar Karguzarinya Profesor Abdul Awal. Cuman yang kurang nyaman penutupnya.
Beliau katakan, Masya Allah ini ada kerja sebagus ini, kok kami baru dengar sekarang. MUI loh Pak, Indonesia di Jalan Pegangsaan, wallahi. Bisa menjadi gambaran. Bukan saya melemahkan semangat saudara. Tapi mari Pak kita berpikir. MUI mengatakan beberapa ketua komite seperti itu. Ada saksinya Ustadz Harun dan Ustadz Haris. Boleh tanya beliau. Ini Pak gambaran kepada kami bahwa kita belum dikenal 50 tahun. Bukan saya tidak menyemangati, justru ini dalam menjadi semangat kita. Kemudian Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih, satu waktu beliau mengumpulkan penanggung jawab atau syuroh negara yang pada waktu itu ada di Pakistan. Beliau kumpulkan. Kemudian beliau bertanya kepada semuanya, syuroh dunia ini. Gimana caranya supaya agama ini meresap ke seluruh jiwa manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan mereka mengamalkan agama dengan sempurna. Seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini memahami agama dan mengamalkan agama sempurna. Maka semua penanggung jawab sebagian besar menjawab dakwah. Haji Saf, dakwah nanti agama akan tersebar. Dakwah. Apa Haji Abdul Wahab menjawab, bukan itu. Maka apa yang beliau katakan? Kamu hidupkan amal masjid di seluruh masjid di tempat kamu. Seluruh dunia ini hidupkan amal masjid. Dengan 5 amal masjid dan 4 amalan masjid. Ya, 5 amal masjid sudah tahu. 4 amalan masjid, dakwah ilallah. Ta'lim wa ta'lum. Zikir, ibadah, khidmat. 4 perkara yang diperbanyak dalam usul-usul dakwah. Kamu buat itu di setiap masjid. Di seluruh alam. Maka akan muncul dengan amal itu kesempurnaan agama pada diri kalian. Jadi munculnya kesempurnaan agama, Haji Abdullah mengatakan, itu tempatnya di makomi. Setelah itu muncul kesempurnaan agama dalam dirimu, ada perubahan sifat kebaikan di dalam dirimu, bawalah ke dalam rumahmu supaya istrimu juga mendapatkan sifat itu, kamu berubah, istrimu berubah, anakmu berubah. Ada perubahan dalam diri satu rumah. Dan ini yang akan dilihat orang di kampung kamu, dan inilah buah daripada tabligh. Jadi orang melihat tabligh itu di makomi. Sering dalam bayan kami sampaikan, showroomnya dakwah, showroomnya tabligh itu di makomi, bukan di markas. Betul Pak? Di markas kita jumpa siapa? Karkun lagi dan karkun lagi. Tapi di makomi, kita jumpa manusia di sana. Jadi kita 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Masyarakat sekarang ini ngerti nggak? Mereka 4 bulan ini buahnya apa? Orang-orang tabligh pulang 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Di mana kita pamerkan kepada masyarakat ini? Ya di makomi kita. Maka oleh sebab itu saudara yang mulia, makomi ini menjadi perkara yang sangat penting. Dan apabila masyarakat sudah tahu hasil orang-orang ini keluar di jalan Allah, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, makomi hidup. Ingat perubahan sifat ada di makomi. Maka masyarakat akan melihat buahnya tabligh itu seperti apa. Outputnya tabligh itu apa? Buahnya apa? Maka dengan itu masyarakat akan melihat. Mereka akan melihat hasil daripada tabligh. Dengan itulah orang-orang akan mengenal tabligh secara keseluruhan adalah di makomi kita masing-masing. Maka perubahan sifat ada di masjid. Kesempurnaan agama ada di situ. Muamalah, muasyarah, iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Seperti Maulana Ilyas rahmatullah alaihi mengatakan, khuruj fi sabilillah adalah satu metode. Satu cara. Jadi 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini cara Pak. Dan keluar di jalan Allah ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Sempurna agama. Maulana Ibrahim damat barakatuhu kemarin memberikan contoh yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Jadi bahwa keluar di jalan Allah ini bukan tujuan Pak. 4 bulan bukan tujuan. Jangan lupa ini Pak. Dan jangan diartikan, karena ada yang kepleset mendengar satu bayan saya mengatakan, Pak Husin itu melarang orang keluar 4 bulan.
Saya pernah ngomong tadi sudah, melarang orang keluar 4 bulan. Ini salah dengar. Tapi saya mengatakan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ini masyayikh kita berulang kali mengatakan. Ini adalah metode, cara, tujuannya bukan untuk 4 bulan. Tujuannya untuk sempurna agama. Iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Maka oleh sebab itu saudara yang mulia, 3 hari, 40 hari, 4 bulan hanya sebuah metode. Dan tujuannya adalah untuk sempurna agama. Maka oleh sebab itu saudara, ini Maulana Ilyas mengatakan. Jadi jangan lupa Bapak sekalian, Bapak menyempurnakan agama itu tempatnya di makomi dan intikoli. Makomi, intikoli. Menyempurnakan agama. Kita keluar, kita buat jauhlah di makomi kita dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya untuk menyempurnakan agama. Bukan yang lain. Supaya dipahami Pak ini Pak. Sehingga kita itulah makanya kenapa kita perlu muhasabah. Dulu, jamaah 3 hari itu, setiap malam Senin itu ada muhasabah. Saya nggak tahu sekarang masih banyak yang buat muhasabah nggak? Nggak ada. Siapa yang hilangkan tertib ini? Iya Pak, siapa yang menghilangkan tertib ini? Dan dulu Pak muhasabah malam Senin itu orang nangis Pak. Nangis betul-betul. Saya melihat sekarang ini kelihatannya muhasabah ini hampir tidak terdengar lagi. Maka jangan ada tertib-tertib yang dipotong. Kemudian saya ingin menyampaikan, tadi landasannya sudah saya sampaikan, 2 nasihat daripada Maulana In'am dan Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih. Ini menjadi fondasi kita Pak. Jadi prinsip kalau kita mau menghidupkan makomi, jadilah kita namuna. Jadilah kita contoh Pak di kampung ini. Supaya nanti muncul dicintai. Ya, kalau kita nggak dicintai, ini masalahnya betul nggak karena kita belum dicintai. Mungkin di beberapa tempat, tapi di sedikit tempat saya kira pekerja-pekerja dakwah sudah dalam tahap dicintai oleh masyarakat di kampungnya. Tetapi saya merasa itu masih sangat minor, sangat sedikit. Sebagian besar malah biasanya menjadi bahan pergunjingan di kampung. Kenapa? Muamalah, muasyarah, akhlak belum disempurnakan. Coba Bapak bayangkan kalau masyarakat di kampung kita itu sayang sama kita, cinta sama kita. Kita dijadikan contoh. Ada nggak masalah kayak tadi? Sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih sendirian. Di satu provinsi kami memimpin musyawarah provinsi. Sedang kenceng-kencengnya ngomong masalah makomi. Pentingnya muamalah, muasyarah, akhlak. Bawa orang ke dalam masjid dan seterusnya. Tiba-tiba satu orang nyeletuk di sebelah saya. Masya Allah Pak, saya Alhamdulillah 15 tahun di masjid saya sendirian. Gimana Pak kira-kira itu Pak? Sendirian 15 tahun diistiharkan di majma' dan bangga dengan perkara itu. Dan memang dakwah ini untuk diri kita sendiri ya Pak. Kan tadi Haji Abdul Wahab sudah bilang, untuk merubah keadaan ini, untuk masuknya agama ke dalam diri setiap insan di atas muka bumi ini, kenalkan agama melalui pintu masjid. Dan Nabi SAW mencontohkan perkara itu. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah, khidmat. Ini 4 amalan Masjid Nabawi di zaman Nabi. Kalau saudara sekalian, mari kita kembali, kita tanamkan dalam diri kita nasihat-nasihat para masyayikh. Nasihat masyayikh ini sudah sempurna Pak. Kita tinggal teruskan saja. Jangan nanti di inovasi ini, jangan. Apa yang ada seperti tabligh ini original, Pak. Tabligh ini original, jangan ditambah sendiri-sendiri. Kalau tidak tahu, tempatnya di musyawarah ini, di musyawarah Indonesia diselesaikan. Selesaikan di halaka nggak selesai, bawa ke markas setempat nggak selesai kalau ada perkara-perkara yang belum disepakati. Di markas setempat nggak bisa selesaikan, bawa ke markas provinsi. Markas kan ada musyawarah itu, provinsi itu berapa bulan? 4 bulanan ya. Jadi musyawarah berapa? 2 bulan, 4 bulan. Selesaikan Pak di situ. Ada masalah apa? Dan kalau ada masalah, maaf Pak, jangan saling membenci. Jangan sekali-kali Pak, tolong Pak, kalau kita sudah kasih sayang itu hilang di satu tempat, maka kerja otomatis akan turun. Maka muhabbah ini tolong dijaga. Kita ini pekerja dakwah. Jangan ada perbedaan pendapat, jangan saling membenci. Jalurnya ada. Bawa sampai ke musyawarah provinsi, belum selesai bawa ke Jakarta.
Kalau kami pun nggak bisa selesaikan, kami bawa ke Masyaikh. Insya Allah begitu sampai musyawarah dengan Masyaikh, insya Allah semuanya akan selesai. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, yang kedua, hendaklah betul-betul kesatuan hati dijaga. Kesatuan hati ini sangat penting. Kalau kesatuan hati sudah runtuh, maka kerja ini akan berat. Maka hindari terjadinya perpecahan dimanapun. Kita ini orang yang bisa bicara dan dikasih akal sehat oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita ini orang Islam. Bagaimana orang Islam tidak satu hati? Maka kemarin Maulana Umar Ahmad Damat Barakatuhu, munzir daripada Pondok Raiwin, kami 2 kali berjumpa, tapi surah-surah yang lain juga mendengarkan nasihat ini. Beliau memberikan nasihat yang sangat sederhana. Perintah untuk satu hati ini perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran. Nggak boleh bercerai-berai. Disuruh akur. Disuruh rukun. Nggak boleh berpecah belah. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi kedudukannya paling tinggi. Sementara tertib-tertib dakwah adalah kehidupan para sahabat. Kedudukannya di bawah nas. Maka kalau orang karena tertib dia pecah hati, karena tertib ngotot-ngotot masalah tertib, padahal masalahnya sebetulnya sepele, sampai terjadi pecah hati, Maulana Umar Ahmad mengatakan orang ini, kalau saya mudah-mudahan saya nggak salah dengar, ini sama dengan orang sholat sunnah malam hari 2000 saya dengarnya 2000. Orang sholat sunnah malam hari 2.500 rakaat, tetapi dia nggak sholat wajib. Jadi tolong Pak, maaf, daerah-daerah yang masih hangat-hangat ini supaya segera didinginkan Pak. Masalah markas, masalah ini, masalah itu, tolong segera didinginkan. Kalau satu hati tidak terbentuk, sulit kerja akan bangun. Maka tadi kita kembalikan tertib seperti tadi disampaikan, makomi disempurnakan dengan asas bagaimana kita dicintai. Nanti kalau waktunya panjang dalam kesempatan lain, boleh kita lanjutkan. Bagaimana supaya kita dicintai? Muamalah, muasyarah, akhlak. Prakteknya kayak apa? Prakteknya ini kayak apa? Ya, kita menjadi masyarakat yang dicintai. Urusan-urusan muamalah yang belum selesai, selesaikan. Mungkin sudah terlanjur lama 10 tahun, 15 selesaikan. Muasyarah yang tidak sempurna, sempurnakan. Terutama dengan keluarga. Ya, terutama dengan keluarga. Ya, istri kita ini calon ratu bidadari. Gimana Pak pelayanan kepada ratu? Apa sudah kita jadikan ratu istri kita di rumah kita? Dan ini dilihat masyarakat di kampung loh Pak, jangan lupa loh. Maka perubahan dalam dakwah ini yang diharapkan adalah suaminya berubah, istrinya berubah, anaknya berubah, bukan suaminya sendiri yang berubah. Ya, maka kita punya tanggung jawab. Selamatkan keluargamu dari api neraka. Jadi kita punya tanggung jawab. Bukan pokoknya saya sudah 4 bulan urusan rumah, urusan nanti kan ada ibunya. Ya, ini nggak benar Pak begitu itu. Ya, jadi kita berubah, istri kita berubah, menuju kepada kesempurnaan agama. Anak kita berubah, sehingga masyarakat itu melihat dengan terang. Oh ini toh buahnya 4 bulan, maka umat akan berbondong-bondong datang kepada tabligh. Begitu Pak ya? Semuanya sedia Pak ya? Jadi jangan ada perpecahan lagi Pak. Ya, jangan ada masalah disederhanakan saja. Kalau ada 2 orang yang mempertahankan pendapat, kalau yang satu mau turun, itu masalah selesai. Betul Pak? Tapi kalau dua-duanya nggak mau turun salah satu, ya nggak akan selesai masalahnya. Salah satu turun saja sudah, itu pahalanya besar. Ya. Maka kalau satu orang turun itu nanti kan selesai sendiri. Jadi tolong Pak, sempurnakan makomi dengan asas bagaimana kita dicintai dan jadikan rumah kita sebagai namunah, sebagai contoh di kampung kita sehingga kita dicintai oleh masyarakat. Kemudian ajak masyarakat dengan lemah lembut, dengan contoh yang baik. Kemudian jangan ada perpecahan. Jadi kemarin kami ketemu Nabi Ismail Damat Barakatuhu. Beliau nasihatnya satu, jumpa nggak nasihat lain, saya dipeluk, cuman beliau mengatakan musuh kita cuma 2. Ingat itu, kerja saja. Kerja dan kerja dan kerja, musuh kamu cuma 2, nafsu dan syaitan. Nafsu kamu dan syaitan, itu saja. Maka kita jaga diri kita dari gangguan nafsu dan gangguan syaitan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian.